Assalamualaikum Pak Roman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Iya. Hari ini sebelum Ibu mengobservasi ke kelas Pak Roman, hari ini ada beberapa yang Ibu tulis di sini. Tapi sebelumnya, apakah Pak Roman di kelas ada kendala-kendala atau keluhan apa? Kebetulan saya itu mengajar kelas 5. Ya. Nah, di kelas 5 itu ada satu kendala mungkin. Ada satu murid yang belum bisa baca, namanya itu Nadira. Nah, setelah saya telusuri, saya sudah berkomunikasi dengan kedua orang tua Nadira. Kemudian ternyata Nadira itu faktor broken home gitu. Jadi Nadira itu kurang terperhatikan di rumahnya. Orang tuanya sibuk kerja, nah akhirnya anaknya terbengkalai gitu. Nah, kemudian satu lagi, anak-anak kelas 5 ketika kelas sebelumnya, dari kelas sebelumnya itu suka dikucilkan. Ketika saya telusuri. Nah, akhirnya saya memberikan motivasi atau arahan kepada anak-anak kelas 5 bahwasannya walaupun Nadira belum bisa baca, kita tetap kalau berteman itu jangan pilih-pilih gitu. Akhirnya alhamdulillah sekarang beliau bisa berbaur dengan teman-teman yang lain, dan sedikit demi sedikit bacanya juga sudah agak membaik daripada kemarin-kemarin. Berarti permasalahan di kelas sudah Pak Roman selesaikan ya dengan solusinya ya. Nah, kemudian untuk berikutnya Pak Roman sudah mempersiapkan untuk observasi hari ini? Ya, kebetulan sudah siap Bu. Baiklah ya, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan tentang tujuan pembelajaran apa nih yang sudah Pak Roman buat di sini. Sebelum masuk kepada tujuan pembelajaran, saya sebelumnya sudah menganalisis dulu mungkin Bu kebutuhan murid saya di kelas 5, yaitu pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan profil belajar murid ya. Ada secara visual, auditori ataupun kinestetiknya. Saya sudah mempersiapkan 2 kebutuhan. Yang pertama itu yaitu karena pembelajarannya itu tentang peristiwa dalam kehidupan di tema 7 itu. Kebetulan sekarang masuk kepada tema 7. Nah, yang pertama itu siswa itu kebutuhannya itu nanti menganalisa kedatangan bangsa Barat ke Indonesia dengan membuat peta konsep. Yang pertama. Yang kedua itu kebutuhannya itu siswa dapat membuat gambar mungkin atau bisa menganalisa juga, yaitu tentang sifat-sifat benda padat dan benda cair. Nah, tujuan pembelajarannya Ibu. Yang pertama, dengan membaca teks tentang peristiwa kedatangan bangsa Barat di Indonesia, siswa dapat mengidentifikasi latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia secara benar. Kemudian yang kedua, dengan membuat peta pikiran, siswa dapat menjelaskan peristiwa kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia dengan menggunakan kosakata baku secara tepat. Kemudian dengan membaca teks, siswa dapat menjelaskan tentang sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Kemudian dengan berdiskusi tentang ulasan teks, siswa dapat menjelaskan isi dan informasi sebuah teks secara cepat. Yang terakhir, dengan melakukan percobaan, siswa dapat menunjukkan perbedaan sifat wujud benda padat, cair, dan gas. Itu tujuannya. Ya, berarti hari ini Pak Roman yang diobservasinya tema 7 ya. Tema 7. Peristiwa dalam kehidupan. Kemudian tadi Pak Roman awalnya mengidentifikasi dulu ya tentang latar belakang, kemudian anak membuat peta konsep, menjelaskan kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Kemudian Pak Roman juga memberikan tugas tentang sifat benda padat, cair, dan gas. Nah, kalau begitu area pengembangan yang hendak dicapai itu apa Pak? Ya, yang pertama itu pembelajarannya. Yang pertama pendahuluan dulu mungkin melakukan pembukaan, menyiapkan peserta didik supaya lebih siap sebelum kita melaksanakan pembelajaran. Kemudian memberikan gambar tentang manfaat pembelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti setelah anak-anak sudah siap,
belajar masuk kepada intinya mungkin setelah apresepsi mempersiapkan doa, baca doa dan lainnya masuk kepada inti pembelajaran. Nah, langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang pertama yaitu mengondisikan siswa secara klasikal dengan mendeskripsikan ilustrasi gambar mengenai macam-macam peristiwa dalam kehidupan. Kemudian siswa mengamati, menganalisis atau membaca. Nah, tadi maaf dulu sebelumnya saya mengkondisikan dulu per kelompok karena ini tugasnya secara kelompok. Jadi saya mengkondisikan kurang lebih dibagi 4 kelompok itu sekelas itu. Kemudian nanti setelah dibagikan kelompok, anak-anak itu diberikan sebuah bacaan, mungkin ya, bacaan tentang peristiwa kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, itu setiap kelompok itu berbeda-beda bangsa mana yang datang ke Indonesia. Ada bangsa Portugis, Ya. kemudian bangsa Belanda dan bangsa Spanyol. Ya. Nah, karena ini pembelajaran berdiferensiasi, makanya tugasnya itu agak beda-beda. Kemudian yang kedua itu kan saya memasukkan materi tentang perubahan wujud benda, padat, cair, dan gas. Nah, mungkin ada yang kelompok yang menjelaskan nanti atau membuat gambar perubahan wujud benda tersebut dari mulai padat, cair, dan gas. Nanti di akhir anak-anak mempresentasikan. Satu kelompok merefleksikan. Yang satu kelompok itu karena tugasnya kan berbeda-beda. Dari mulai ya tadi yang datang ke Indonesia itu kan ada yang Spanyol, Belanda, sama Portugis, sama yang satunya lagi yaitu perubahan wujud benda, sehingga anak-anak tidak boring, mungkin sesuai minatnya nanti dipilih apakah anak ini mau yang mana yang mereka minat untuk dipresentasikan atau didiskusikan. Terakhir yaitu merefleksi. Jadi area pengembangan yang ingin Bapak capai supaya siswa aktif ya. Iya, Bapak menganalisis dulu gambar, kemudian mengkondisikan peserta didik, kemudian ada juga diskusi kelompoknya ya, diskusi kelompok, kemudian ada juga diskusi kelompok juga ini berdiferensiasi ya Pak, udah ada berdiferensiasi, ada tentang diskusi kelompoknya tentang kedatangan bangsa Eropa ya, Portugis, Belanda, Spanyol, kemudian perubahan wujud benda, padat, cair, dan gas. Nanti siswa aktif ya Pak. Bagus. Nah, kemudian satu lagi nih Pak Roma yang saya tanyakan, strategi yang Bapak persiapkan apa? Untuk strategi saya di kelas nanti pendekatannya itu akan menggunakan scientific dan PBL ya Bu, Project Based Learning gitu. Karena nanti anak-anak itu kan membuat satu proyek yaitu peta konsep yang nanti dipresentasikan di depan. Kemudian metodenya yaitu nanti ada sedikit ceramah dari saya, kemudian ada diskusi kelompok juga. Kemudian setelah itu ada tanya jawab mungkin ya, antara guru dengan murid ataupun boleh murid dengan murid yang lainnya. Nah, nanti terakhir mungkin mempresentasikan, anak-anak mempresentasikan di depan berkelompok gitu. Jadi strategi yang Bapak persiapkan yaitu pendekatan saintifik dan PBL. Alhamdulillah Pak Roman semuanya sudah saya tulis di sini. Nanti berarti kita bertemu lagi di observasi kelas ya berikutnya. Terima kasih Bapak mengganggu waktunya. Assalamualaikum Pak Roman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.